Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Fandi di Purpose Coding ya. Sebelumnya kita udah belajar uh, Python tentang beberapa hal ya. Yang kita tahu di playlist ini kita akan belajar full basic-basic penggunaan bahasa pemrograman Python. Nah, kemarin kita di video sebelumnya itu belajar di file belajar 2 kita udah belajar penggunaan tanda petik dalam penggunaan string. Kemudian kita juga udah belajar karakter escape sequence, nah, yang dimulai dengan tanda backslash ya. Nah ini seperti ini contohnya. Kemudian ini contoh penggunaannya. Kemudian kita juga belajar tentang operator relational. Nah ini digunakan dalam program logic ya. Seperti ini contohnya. Terus kita lanjut aja. Sekarang kita ke file berikutnya. Kita simpan di sini belajar 3 ya. Belajar 3. Ini ekstensinya Python. Ini kita simpan di sini belajar 3 Python. Nah, sekarang kita lanjut di pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tipe data. Nah, kalau kalian search di Google tentang jenis-jenis tipe data Python, di sini bisa dilihat ya. Sini ada boolean, ada string, ada integer, ada float, ada list, ada dictionary dan sebagainya. Kalian bisa cari tahu sendiri tipe datanya, tapi di sini kita pelajari penggunaannya ya. Nah, kita belajar tentang string dulu. Jadi di dalam string itu kita buat dulu ya programnya. Misal saya buat string belajar, nilainya adalah belajar, yaitu tipe datanya string, disimpan dalam variabel A ya. Kemudian saya print si ini ya, si belajar ini ya, saya print dan kita masukkan dalam variabel A. Nah, ini adalah kalau kita mau mengambil string, bagian dari string ini, substring. Misal kita mau ngambil karakter ini, karakter B dan sebagainya, ini kita tuliskan dalam bentuk indeks. Jadi kalau misalnya ini adalah indeks, jadi kalau dalam string itu, indeks itu kalau dari kiri dimulai dari 0. Jadi B ini adalah indeks 0, kemudian E indeks 1, L indeks 2, A indeks 3, J indeks 4, A lagi indeks 5, R indeks 6. Berarti kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau saya misalnya print seperti ini, saya langsung copy aja di sini seperti ini nih. Nah, ini bisa terlihat ya. Jadi kalau dimulai dari kiri itu 0 ya indeksnya. Kemudian dimulai dari kanan itu minus 1. Jadi kalau dari kanan R itu adalah minus 1, A minus 2, J minus 3, A lagi minus 4, L minus 5, dan seterusnya ya. Jadi kalau kita panggil di sini programnya, nah, jadi kalau kita panggil programnya seperti ini, kita run programnya. Ini kita pindahin ke kanan aja ya. Kira-kira seperti ini. Nah, bisa kita lihat, kita print yang pertama itu indeks 0. Indeks 0 berarti apa? B, karena kita mulai dari kiri itu 0 ya. Indeks 0. Kemudian indeks 1 itu apa? Berarti E. Kemudian indeks 2 L ya.
Kemudian indeks -3 berarti apa? Minus kan berarti dimulai dari kanan. Berarti R itu -1, A itu -2, J -3. Berarti harusnya -3 adalah J. Kita lihat di sini, J. Benar ya, J. Kemudian -2. Kita mulai dari kanan lagi, -1 R, -2 A. Berarti ini A ya. Yang -2 A. Nah, jadi kita ingat bahwa indeks dalam Python untuk substring yaitu dimulai dari 0 kiri, kemudian dari kanan itu -1. Jadi kalau kita print dari variabel A yang menyimpan data string belajar, kalau kita ambil indeks 0 maka yang terprint B ya, dari kiri 0, dari kanan -1. Lalu bagaimana dengan print A.24 seperti ini? Berarti ini adalah 4 karakter awal dari kiri. Berarti dari kiri ya, dari kiri B, E, L, A. Ini 4 karakter awal dari kiri. Berarti ini harusnya belah ya. Nah ini belah. Nah ini 4 karakter awal dari kiri. Namun kalau sebaliknya bagaimana? Kalau sebaliknya ada seperti ini, adalah total string dikurangi 4 karakter awal. Jadi maksudnya gini, kan ini kita ambil 4 karakter awal. Kalau tanda petik 2, kemudian 4 karakter awal dari kiri. Nah ini kalau 4 karakter awal dari kiri itu kita buang, kita ambil, kita kurangi, berarti sisanya apa? Jar. Berarti kalau yang ini adalah jar. Cuma kebalikannya aja ya. Jadi ini 4 karakter awal dari kiri. Nah ini adalah 4 karakter awal dari kirinya dibuang. Nah kita ambil yang sisanya, jar. Kira-kira seperti itu. Kalau misalkan yang ini, yang 0.25, ini adalah karakter dari indeks 0 sampai 4. Jadi kalau 5, 0 sampai 4. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Harusnya belach ya. Jadi kalau ini 0 sampai 4. Indeks 0 sampai 4. Ingat ya, dari kiri indeks 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau dari kanan -1, -2, -3 dan seterusnya. Nah bagaimana dengan 1 dan 3? 1.23. Nah ini berarti 1 sampai 2. Indeks 1 sampai 2. Indeks 1 kita mulai dari E ya. Karena B itu kan 0. Ingat ya, dari kiri indeksnya 0. E berarti 1, 2 dan L. Berarti E, L. Ya. Kalau 1.23 berarti 1 sampai 2 indeksnya. Berarti L. Misal saya ubah nih ya. Misal yang tadi itu, yang ini ya kita ubah 4 total string dikurangi 4 karakter awal. Jadi ini harusnya jar ya. Yang ini harusnya jar kan, karena belahnya dibuang, sisa jar. Kalau saya 1 berarti yang dibuang apa? B-nya aja dong. Harusnya yang dibuang B-nya. Berarti ini hasilnya kalau 1 kayak gini apa? Elajar. Coba kita compile. Elajar ya. Kalau yang dibuang 1 berarti elajar. Ngerti ya? Kira-kira seperti itu. Kalau ini saya ubah jadi 2 misalnya, berarti apa? B doang kan? BE. Ayo kita compile lagi. Berarti BE. Nah benar, BE ya. BE. Ya kira-kira seperti itu ya. Ini bisa dipelajari sendiri. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tipe data. Ini kita print kayak gini aja ya. Ini yang pertama tadi kita udah bahas. Sekarang kita mau bahas tipe data. Tipe data dalam Python. Kalau saya print seperti ini. Nah ini. Oh ya, yang hijau-hijau ini adalah komentar ya. Di setiap bahasa pemrograman itu ada komentar. Kalau kita mau mencatat sesuatu yang penting dalam suatu program, kadang kan
kalau kita buat aplikasi dalam skala besar itu kan kerjanya tim. Nah, nggak semua orang mengerti algoritma, struktur bahasa pemrograman yang kita buat. Makanya kadang kita harus buat note di situ, catatan. Catatan itu yaitu berupa komentar. Nah, di setiap bahasa pemrograman komentarnya itu tidak akan terbaca oleh program. Jadi kalian bebas mau nulis komentar sepanjang apapun, yang penting tim kalian ngerti apa yang kalian tulis. Jadi itu fungsi dari komentar. Nah, ini adalah tipe data dalam Python ya. Ada integer, ada float, ada string, ada list, dictionary, set, boolean. Nah, ini bisa dilihat di sini ya. Di Google kalian bisa searching aja tipe data dalam Python. Nah, ini bisa kalian ingat ya. Jadi nah, untuk kalau kemarin kita sempat belajar tentang array ya. Array itu adalah kumpulan data dari tipe data yang sejenis. Itu untuk bahasa pemrograman lain. Artinya gini, nanti kita akan bahas. Pokoknya ingat aja kalau array itu kumpulan data. Kumpulan data. Nah, di dalam Python ada jenis-jenis array yang berbeda, tapi intinya dia adalah array sebenarnya. Jadi intinya kumpulan data. Nah, ini ada list, ada tuple, ada dictionary, nanti kita akan bahas. Nah, kita belajar lagi tentang tipe data. Nah, kemarin kita udah belajar tentang integer ya. Integer itu bilangan bulat, kemudian float bilangan real, kemudian string juga kita udah belajar. Nah, sekarang kita akan belajar tipe data dictionary. Jadi dictionary, list tadi ya, kita lihat di sini ya. Ada ini yang seperti array, ada dictionary, ada list, ada tuple ya. Ini seperti array. Nanti kita akan bahas satu-satu. Nah, yang tipe dictionary. Sekarang kita pertama belajar tentang tipe dictionary ya. Nah, tipe dictionary ini kalau kita buat programnya seperti biasa. Misal saya buat satu kumpulan data yang disebut tipe data dictionary. Nah, saya buat jenis-jenis olahraga deh, misalnya jenis-jenis olahraga. Di situ ada basket. Pemainnya ada berapa? 5 orang ya, pemain intinya ya. Kemudian sepak bola ada berapa? Ada 11. Volley ada 6. Volley ada 6 ya. Ada 6 orang. Nah, ini data-data jenis olahraga ini beserta dengan jumlah pemainnya saya simpan dalam variabel O. Oke. Nah, ini disebut array. Array itu adalah pengertian dari kumpulan data. Nah, itu ada di setiap bahasa pemrograman. Tapi di dalam Python itu tidak terpaku satu jenis tipe data di dalam suatu array. Jadi gini ya. Ini ingat aja ya, kumpulan data itu pokoknya array. Sama seperti yang kemarin kita udah belajar itu, mana ya? Yang di belajar satu apa? Nah, nih ya, beberapa bahasa yang video sebelumnya. Nah, ini adalah kumpulan data. Ini adalah array. Kumpulan data. Tapi sejenis semua ya, lihat sejenis. Ada string, dan juga string. Nah, ini adalah array dengan kumpulan data sejenis. Nah, di dalam Python itu bisa berbeda jenis tipe datanya. Oke, kita bisa lihat ya. Ini ada string, ada numerik. Numerik itu bisa bilangan bulat, bisa bilangan real. Nah, ini tipe data string dan juga numerik. Nah, ini kita sebut key. Kalau di tipe data dictionary ini kita sebut key. Yang ini kita sebut value. Jadi ingat aja kalau di dictionary itu ada key, ada value. Ada key, ada value. Ada key, ada value. Ya, kita ingat.
Jadi ada key, ada value. Nah, ini semua tipe data dictionary ini atau kumpulan data ini atau array ini kita simpan dalam variabel O, olahraga, sebut saja O. Oke, kemudian kita print. Kita print basket. Saya misalnya print basket. Ini variabelnya kita ambil O, kemudian basket, kemudian ini kita print lagi di sini sepak bola, di sini sepak bola, kemudian yang ketiga kita print lagi volley. Kemudian kita panggil. Nah, kalau saya run, oh ini ada error, unexpected indent. Oh ini nih ya. Ini. Jadi jangan lupa ya, indentation itu penting. Oh ini ada lagi unexpected indent. Line 36. Oh ini nih. Jadi kalian kalau mau baca error, baca aja nih ya, indentation. Oh errornya indentation. Oh di mana tadi disebut line 36. Line 36 kita cek di sini di line 36. Oh ada indentation. Indentation itu yang kemarin adalah ruang kosong di awal baris. Jadi dalam Python itu terbaca ya. Jadi kalian harus tepat ya, indentationnya tidak boleh salah. Ada spasi di awal baris itu bisa salah. Nah itu kalau di bahasa pemrograman lain itu diabaikan, tapi di dalam Python itu enggak. Nah seperti ini ya. Jadi kita run. Nah ini kita print ini ya supaya terpisah aja. Ini yang tadi kita belajar tentang indeks substring, mengambil bagian dari string. Nah, ini kita udah, sekarang kita belajar lagi yang kedua ya. Kita print lagi di bawahnya. Ini kita sebut saja 2. Kita print 2. Nah, seperti ini ya. Nah, ini yang tadi ya, ini yang tadi. Sekarang yang kedua. Yang kedua kita lihat. Ini yang disebut dengan array dictionary. Kalau kita lihat lagi yang di sini, lihat ya, kita fokus ke 3 hal ini ya. Tapi yang pertama sekarang kita belajar yang dictionary dulu. Ini adalah array. Array, bentuknya array, kumpulan data. Array adalah kumpulan data. Nah, ini adalah kumpulan data, tapi tidak sejenis ya, karena ada 2 jenis di sini. Ini ada string, ada value. String, value. Nah, ini tadi kita sebut apa? Key. Ini string, ini numerik, maaf ya. Ini string numerik, ini string numerik, string numerik. Ini kita sebut key, ini kita sebut value. Nah, kalau kita print string si basket ini, kemudian kita ambil value-nya dengan format seperti ini, dengan sintaks seperti ini, maka akan dihasilkan basket. String ini kita print basket, kita print, kemudian kita akan mengambil value-nya dengan format seperti ini. Basket itu value-nya berapa? 5, maka akan di print 5. Kemudian sepak bola value-nya berapa? Value-nya 11, maka akan di print 11. Volley kita print stringnya, kemudian kita print value-nya, yaitu numeriknya, itu 6. Nah ini kan string ya, ini kan kita ngeprint string. Nah ini masih dalam bentuk numerik. Di sini numerik, ini string. Jadi array ini terdiri dari 2 jenis tipe data, ada string, ada numerik, bilangan bulat ya di sini. Nah ketika kita print seperti ini, nah di dalam print ini yang tersimpan di sini masih numerik. Nah, gimana caranya kita rubah ke string? Bisa.
Jadi gini ya, kita rubah ke string, kita copy lagi, kita copy lagi di sini. Ini kita yang ketiga ya, ini kita yang ketiga. Nah ini kita rubah jadi string. Kemarin gimana caranya? Kemarin itu kita kalau mau ngubah tipe data di convert aja ya. Mana, bukan di sini ya, kemarin di sini nih kita sempat rubah ya. Jadi masukkan, kita ubah integernya, kita ubah ke tipe data integer, masukannya masih string, kita ubah ke integer. Nah ini kita ubah ke float. Nah ini sekarang kita ubah, ini kan masih numerik nih, ini input ini masih numerik, ini masih bilangan bulat. Nah kita ubah aja ke string str, kita masukin aja ke sini, kita rubah, kita convert ke str semuanya, ke string. Si variabel o nya ini yang bagian value nya, ingat ya, ini di bagian value nya kita ubah ke string. Jadi ini sekarang kalau kita udah convert kayak gini, dia di dalam penyimpanan memori itu bentuknya sudah string. Nah ini sama ya, hasilnya ya sama, tapi bedanya yang ini masih dalam bentuk numerik, yang ini sudah dalam bentuk string. Nah perbedaannya di mana? Perbedaannya nanti akan terlihat ya, nanti akan terlihat. Jadi ini kan pemisah ya, pemisah ini bisa kita pakai dengan tanda plus ya, plus. Jadi untuk memisahkan dari key dan dari key value ini, dari string, dari dua tipe data yang berbeda ini, kita bisa pakai koma. Kita bisa pakai koma. Tapi ini nggak berlaku kalau kita pakai tambah. Misal seperti ini ya. Misal saya copy lagi di sini, saya copy ini. Ini yang keempat. Misal ya kita. Nah, ini bisa pakai koma, bisa pakai tambah. Kita lihat ya, kalau saya taruh tambah di sini nih. Saya taruh tambah di sini. Kira-kira bisa gak? Saya taruh tambah ya di sini. Kira-kira bisa gak? Kita coba ya, kita run ya. Oh, error ternyata. Kenapa tuh error? Ayo, kenapa? Kita baca, can only contain string not integer to str. Jadi gini ya. Jadi gini, ini tambah ini bisa kita gunakan kalau dua-duanya sudah sejenis. Ini kan masih numerik nih, belum kita convert ke string. Nah ini nggak bisa. Jadi ini berbeda, yang satu string, yang satu numerik. Jadi nggak bisa kita pakai operasi tambah ini. Jadi kita nggak bisa pakai tambah ini. Beda kalau di sini. Kalau di sini bisa. Ini kita balikin lagi ya ke koma ya. Jadi kita balikin lagi ke koma. Kita sekarang yang ini nih, kita pakai tambah ya misalnya. Ini untuk membuktikan ya jenis tipe datanya sudah terkonversi. Tadi di sini error ya, karena belum dikonversi ke string. Yang di sini string, sebelah kiri string, yang di sini masih numerik. Key value, key-nya string, value-nya numerik, bilangan bulat ya. Nah ini sekarang kalau kayak gini bisa gak? Bisa, karena ini sudah sejenis. Yang di sini string, yang di sini juga udah string. Jadi si value-nya ini sudah dikonvert ke string. Jadi ini bisa kalau kita run programnya. Ini belum di save ya. Kalau kita run, nah kalau kita run itu bisa. Yang ini yang bawah ya, yang 4 ini ya. Nah ini normal ya, karena koma itu bisa dipakai di dua jenis tipe data yang berbeda, string, numerik. Nah ini nggak error nih, yang ini nggak error, yang 3. Kenapa?
Karena tambah ini sudah dipakai untuk dua jenis tipe data yang sama, yaitu string dan juga string. Jadi kira-kira seperti itu ya, untuk membuktikan jenis tipe datanya ini berbeda. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana kalau ada seperti ini penulisannya? Ini kan tadi jenisnya berbeda ya. Nah, kalau saya misalnya print seperti ini. Basket. Saya mau mengkalikan jumlah pemain basket dan juga sepak bola. Ini ya, gini. Langsung aja saya tunggu yang ini basket, kemudian ini juga ini sepak bola. Nah, kita lihat ya, ini pakai koma. Tadi koma bisa digunakan di dua jenis yang berbeda, bisa. Ya kan belum di convert ya, belum di convert, masih numerik. Ini bisa gak kira-kira kalau saya run? Yang ini string, koma tadi penggunaannya untuk dua jenis tipe data yang berbeda itu bisa. Kalau tambah nggak bisa, harus sejenis ya. Nah ini kan berbeda nih, berarti harusnya bisa ya. Yang sebelah kanan masih numerik, belum di convert. Yang sebelah kiri masih string. Ya, coba kita run. Bisa gak kira? Oh di sini ada nih ternyata 55. Ya kan, yang nomor 3 nih, yang program nomor 3. Di sini ada 55. 55 tuh dari mana? Dari perkalian antara basket dan sepak bola. 5 dikali 11, 55. Kenapa programnya nggak error? Dia menggunakan koma, karena koma ini untuk dua jenis tipe data yang berbeda, dan ini berhasil untuk di compile. Nah kalau saya kasih tambah di sini, kan ini tambah di compile bisa ya, karena dua-duanya udah sejenis, string dan juga string. Kalau ini kan masih belum nih. Coba saya run. Oh error ternyata. Kenapa? Karena ini masih string yang sebelah kiri, yang sebelah kanan masih numerik. Jadi harus di convert dulu. Nah gimana cara convertnya? Gimana cara convertnya? Ayo, gimana cara convertnya? Coba ya, kita convert aja di sini begini. Ini saya kasih aja str di sini. Saya pindahin deh gini. Yang ini juga nih saya kasih str di sini, saya pindahin deh. Nah ini udah saya convert nih, jadi kiri dan kanan sudah sejenis nih, sudah sama-sama string. Kira-kira bisa gak? Harusnya bisa ya. Saya compile. Oh, can only concatenate string not int. Ayo, kenapa nggak bisa? Ini string, ini juga sudah string. Kira-kira kenapa nggak bisa? Ini sudah string. Kenapa? Karena ini operasi matematika, pengkalian. Nggak ada string dikali string. Adanya operasi matematika. Adanya numerik, bilangan bulat atau enggak real. Bilangan real. Ya. Bilangan real itu float ya kemarin. Kalau kita pakai float, kira-kira di sini nggak bisa. Kalau kita pakai float misalnya, di sini pakai float, error nggak? Enggak, karena ini numerik dikali numerik. Ya kita bayangin aja ya, karakter dikali karakter, nggak bisa dong. Nah ini numerik dikali numerik, cuma ini bilangan real, ya. Kita coba compile. Oh bisa ternyata, tapi ada yang error lagi nih. Can only contain string not float. Oh ternyata nggak bisa juga ya.
Jadi gini guys, ini float ini numerik dikonvert ke ini ditambah ini kan beda. Ini kan dua jenis tipe data yang berbeda. Jadi yang sebelah kiri masih string, yang sebelah kanan masih numerik. Jadi nggak bisa juga guys, error. Nah, jadi di sini tetap harus pakai koma. Kalau mau dua tipe data yang berbeda, berarti nggak bisa ya. Ya dalam pemrograman kalian salah itu wajar. Jadi kalian harus tahu di mana kesalahan kalian. Saya misalnya program 5 jam, 10 jam, tiba-tiba ada yang error nih. Nah itu harus cari tahu kesalahannya supaya kita belajar, supaya kita tahu. Jadi ini nggak bisa ya, dua jenis tipe data yang berbeda, kiri string, kanan masih numerik. Kalau pakai koma kira-kira bisa gak? Bisa, harusnya bisa ya. Ini belum di save. Mana ini? Kok kayak gini? Tunggu. Nah gini guys, nah ini bisa ya. Ini sudah dirubah ke real, ini bilangan real juga. Ini dua jenis tipe data yang berbeda, jadi bisa. Nah kira-kira seperti itu. Jadi ini numerik, ini string. Kita pakai koma di sini. Jadi plus tadi itu cuma bisa sejenis ya, dan itu pun harus kalau tadi kita coba di sini string nggak bisa ya, karena ini ada operasi lagi matematika, pengkalian antara string itu nggak bisa. Nah ini dapat 55,0. Nah kemudian apa lagi ya, jadi ini dari tadi kita cuma belajar ini aja sih, membuktikan bahwa ini adalah dua jenis tipe data yang berbeda, yang kita sebut key dan juga value. Nah sekarang kita belajar yang kemarin ya. Yang kemarin itu ada penulisan ya mirip-mirip sih ya. Ini kita ini aja ya, kita yang bawah. Yang mirip-mirip sih ya. Ini yang ini kita langsung copy aja ke sini. Nah, ini kan kalau kita kemarin kan belajar tentang format ya, format dari si bilangan bulat, bilangan real. Kalau D itu bilangan bulat, kalau F itu bilangan real. Nah, ini bilangan bulat formatnya seperti ini untuk menampilkan bilangan bulat. Ada persen juga ya. Jadi nanti kalau kita run, nanti hasilnya kan seperti ini. Jadi ini pengkaliannya sama ya, sama kayak gini, mirip-mirip kayak gini lah programnya, tapi cuma bentuk penulisannya aja yang berbeda ya. Jadi bentuk penulisannya aja yang berbeda. Jadi ini numerik, ini numerik ya, kita tampilkan numerik. Jadi kira-kira seperti itu. Kemudian kita belajar tentang dictionary. Ini kan tipe data dictionary ya, yang kita pelajari ini tipe data dictionary ya. Kuncinya ada key, ada value. Kemudian dua jenis tipe data yang berbeda. Bisa jenis-jenis tipe datanya bisa beda-beda ya. Kalau saya misalnya nih def main, ini saya buat misalnya biodata nih, biodata. Nah ini nama saya, umur, golongan darah, berat badan dan sebagainya. Nah kita lihat ya, ini kan array ya, kumpulan data. Ini masih tipe data dictionary ya. Di sini ada string lagi di sini. Kemudian di sini ada string, di sini ada numerik, bilangan bulat. Kemudian di sini ada string, di sini ada karakter, di sini ada string, di sini ada float, bilangan real. Nah ini kalau kita print bisa, kalau kita print ya, kita langsung ini. Kalau kita print ini bisa. Kenapa? Karena
Di sini ada string, ada bilangan bulat, kemudian ada float, bilangan real. Nah, ini jenis-jenis bilangan yang berbeda. Nah, uniknya dari tipe data dictionary adalah dia bisa menyimpan jenis-jenis tipe data yang berbeda di dalam suatu array, di dalam suatu kumpulan data. Ini saya simpan dalam variabel biodata. Nah, ini kalau saya print, kemudian saya panggil programnya. Nah, ini saya copy aja yang ini, kemudian nah, kira-kira seperti ini. Bisa ya, jadi di print semua. Jadi print key-nya ini string biasa ya, string biasa. Kemudian biodata variabelnya, variabel biodata yang kita ambil value dari nama. Value dari nama itu ada Fandi. Ini key-nya, ini value-nya. Kemudian value dari umur itu ada 25, kemudian di print jadilah 25. Value dari golongan darah itu ada B, karakter, berupa karakter tipe datanya. Kemudian value dari berat badan yaitu float, bilangan real 65,5. Jadi seperti itu ya. Nah, ini kita belajar tentang tipe data dictionary. Kalau dalam bahasa pemrograman lain array ya. Nah, di Python ini array-nya ini ada beberapa jenis, dan salah satu keunikannya ini dia bisa nyimpen jenis-jenis tipe data yang berbeda di dalam suatu kumpulan tipe data. Jadi nggak cuma string aja, dan dia juga bisa dalam format key dan juga value. Nah, ini adalah tentang tipe data dictionary. Jadi kira-kira seperti itu ya tentang tipe data dictionary. Jadi tadi kita belajar tentang index, substring, kemudian ini tipe datanya. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Kemudian ya seperti ini ya. Ini kita pakai format ini yang kita udah pelajarin di video sebelumnya. Jadi kira-kira seperti itu ya tipe data ya. Untuk yang dictionary ya, nanti masih bahas tentang dictionary lagi di video selanjutnya. Untuk video kali ini cukup sekian. Mohon maaf jika ada kekurangan, bisa kalian ulang lagi videonya kalau kurang mengerti. Dan kalau ada pertanyaan bisa kalian tanya di kolom komentar. Oke, terima kasih banyak. Sekian dari saya.